Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara supaya kamu merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Bahagia itu bisa dirasakan semua orang, entah dia cantik, tampan atau biasa, kaya atau sederhana, tidak pandang bulu. Kuncinya adalah rasa cukup. Sebab kalau orang tidak bisa merasa cukup, dia akan mencari lebih dan lebih. Seolah-olah bahagia yang sebenarnya tidak kunjung tercapai. Padahal ketenangan yang hakiki itu adalah rasa cukup. Tentunya tanpa mengesampingkan proses dan usaha, tidak mudah memang lepas dari belenggu-belenggu keinginan yang belum diraih. Tapi untuk sejenak, coba kamu renungkan poin-poin berikut supaya lebih berbahagia dengan apa yang kamu miliki sekarang. Yang pertama, move on dari segala hal yang tidak bisa kamu ubah. Menerima kenyataan pahit itu memanglah sulit. Tidak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk menyembuhkan luka. Tapi apa yang bukan takdirmu, cepat atau lambat harus kamu relakan. Entah itu jodoh, pekerjaan impian, atau tempat studi yang tidak sesuai target, tidak semua rencana manusia menjadi nyata. Sebab Tuhan yang punya kendali. Gagal bukan alasan untuk berhenti melangkah. Ikhlaskan apa yang tidak bisa kamu ubah. Bukan untuk 1 atau 2 kali. Sebab selama kamu bernafas, hal-hal yang harus kamu relakan akan selalu hadir dalam hidup. Kedua, hilangkan ambisi untuk bisa diterima dan disukai semua orang. Hati yang tentram datang dari sikap yang seirama dengan keinginan hati, bukan bertolak belakang. Penting untuk bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang kamu harapkan? Jangan sampai kamu lelah dan dongkol sendiri hanya karena ingin dinilai baik oleh semua orang. Selama keinginanmu tidak merugikan orang lain, cobalah realisasikan itu. Hentikan apa yang perlu kamu hentikan, entah orang lain suka atau tidak. Kamu perlu merasa cukup jadi apa adanya kamu. Ketiga, hargai dan syukuri hal-hal sederhana di sekelilingmu. Siapapun setuju kalau bersyukur adalah kunci ketenangan hidup. Tapi kadang kita lupa menerapkannya, terutama ketika dilanda kemalangan. Padahal kalau kamu melihat sekitar, banyak hal-hal penting yang layak kamu syukuri tanpa disadari. Udara yang bisa melegakan dada, sahabat yang selalu mendekap, keluarga yang selalu ada saat terjatuh. Bukankah kamu begitu beruntung masih memiliki itu semua? Keempat, kurangi stalking gambaran hidup ideal orang lain di media sosial. Kebanyakan orang memang selalu menunjukkan sisi terbaik yang ia punya di media sosial. Gaya hidup mewah, pasangan romantis, pencapaian karir yang sukses menjadi hal-hal yang sering dibagikan. Saat kondisi mentalmu baik-baik saja, kamu mungkin tidak terusik dengan kehidupan ideal yang orang lain pamerkan. Namun hal itu akan berbeda ketika kamu sedang sedih atau depresi. Ada perasaan semacam gagal dan insecure karena kamu tidak bisa seperti orang lain. Parahnya lagi, kamu bisa menganggap hidup ini tidak adil. Karena itu lebih baik alihkan waktumu dari medsos untuk menggali potensi diri, mengerjakan hobi, membaca buku, olahraga, atau kegiatan positif lainnya. Kelima, rencanakan tujuan yang ingin diraih supaya waktumu terarah. Ingat, meraih semua yang kamu inginkan belum tentu bisa membuat bahagia. Kamu mungkin sangat ingin bergaya hidup mewah, tapi orang yang kamu lihat itu belum tentu merasakan kebahagiaan yang kamu kira. Masalah hidup sangatlah kompleks. Jadi mulailah untuk merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. Untuk mengalihkan pikiran, kamu bisa merencanakan tujuan baru dalam hidup. Bukan hanya bermanfaat meningkatkan value diri sendiri, tapi waktumu juga lebih terarah. Fokus meniti satu persatu tangga mimpimu, juga mengajarimu untuk selalu merasa cukup dengan langkah sesederhana apapun itu. Keenam, selalu berbaik sangka pada Tuhan atas setiap rencana dalam hidup. Kamu akan sulit merasa cukup kalau tidak bisa berbaik sangka pada Tuhan. Hati yang selalu terkoneksi pada Tuhan bukan hanya menghadirkan rasa damai, tapi juga syukur atas pemberiannya. Lantas masihkah pribadi yang gemar bersyukur merasa hidupnya tidak cukup? Kalaupun Sang Pencipta memberi hal lain yang di luar keinginan, yakinlah kalau itu adalah yang terbaik untukmu. Pasti ada hal indah yang dihadiahkan setelah takdir pahit yang kamu terima. Kamu sendiri
Sudah sejauh mana merasa cukup dengan apa yang kamu punya? Itulah tips supaya kamu merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Cara hemat tiap bulan dengan gaya hidup minimalis. Memiliki hidup yang seimbang pasti dambaan setiap orang. Seimbang artinya antara bekerja, bersenang-senang, dan punya keuangan yang aman, punya porsinya yang ideal. Hidup senang, pekerjaan mapan, bisa nongkrong, rutin liburan, dan punya tabungan. Siapa yang tidak mau seperti ini? Rasanya impian sekali. Bahagia di masa kini, sudah mempersiapkan kemapanan untuk masa depan. Ini bisa jadi kenyataan dengan menyusun strategi keuangan dengan lebih matang. Bagaimana tips gaya hidup minimalis bisa membuat kamu tetap hemat setiap bulan? Membuat perencanaan keuangan yang matang, menjalani gaya hidup minimalis agar tidak boros dan tak perlu pengeluaran yang lebih besar untuk hal yang tidak dibutuhkan. Rencanakan keuangan. Dengan perencanaan keuangan, kita bisa lebih disiplin dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Tak akan ada rasa bersalah kalau kita menerapkan tertib keuangan. Apa yang harus dilakukan saat membuat perencanaan keuangan untuk gaya hidup minimalis? Dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan, ada 5 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, evaluasi kondisi keuangan saat ini. Analisis kondisi kamu. Beberapa kondisi yang masuk dalam daftar poin evaluasi adalah status, masih single atau akan merencanakan pernikahan atau sudah berkeluarga. Berapa jumlah anggota keluarga atau yang menjadi tanggungan selama ini. Bagaimana dengan kondisi pekerjaan, sudah mapan atau ada rencana pindah? Berapa usia kamu saat ini dan bagaimana kondisi kesehatan kamu? Tambahkan poin lain yang menurut kamu perlu dievaluasi dan bisa mempengaruhi pengaturan keuangan kamu. Kedua, menyusun tujuan keuangan. Tetapkan tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang sehingga bisa disusun budget untuk mencapai tujuan itu. Misalnya, dalam 2 tahun ke depan punya tabungan sebanyak 20 juta. Punya rumah sendiri 10 tahun ke depan. Punya mobil pribadi 3 tahun ke depan. Menunaikan ibadah haji 15 tahun ke depan. Ketiga, susun perencanaan keuangan dan untuk mencapai tujuan keuangan. Misalnya, mengumpulkan tabungan pendidikan, premi asuransi tabungan untuk DP rumah, dan lain-lain. Mengalokasikan 500.000 per bulan untuk membayar premi asuransi pendidikan anak, jangka waktunya 10 tahun. Tabungan naik haji 1 juta per bulan, target menabung 15 tahun. Keempat, disiplin dengan perencanaan keuangan yang dibuat. Kalau sudah menyusun perencanaan keuangan lengkap dengan tujuan keuangan yang hendak dicapai, maka yang tak kalah penting adalah mengeksekusinya. Meski dalam pelaksanaannya pasti ada tantangan dan kendala, tapi kamu tetap bisa melakukan perencanaan keuangan dengan mengingat prioritas. Kelima, mengevaluasi dan menyempurnakan perencanaan keuangan. Langkah ini dilakukan karena harus ada penyesuaian sesuai kondisi keuangan saat ini. Alasannya, kondisi keuangan seseorang bisa berubah setiap tahun atau sekian tahun berikutnya. Kamu harus siap melakukan perubahan perencanaan keuangan kalau terjadi perubahan. Mencoba gaya hidup minimalis. Apa hubungannya gaya hidup minimalis dengan kondisi keuangan? Ini sangat erat. Gaya hidup minimalis menjadi tren. Mereka yang memilih menerapkan gaya hidup minimalis biasanya bergaya hidup sederhana. Tinggal di rumah atau apartemen yang minimalis, mengurangi jumlah dan harta yang dimiliki. Dengan demikian, apa yang dibeli atau diburu sesuai dengan kebutuhan, bukan karena ingin sehingga tak ada pengeluaran yang sia-sia. Seperti ditulis dari Money Under 30, dalam hal keuangan, gaya hidup minimalis tak punya banyak beban keuangan seperti utang dan pengeluaran yang tidak perlu. Testimoni dari mereka yang menerapkan gaya hidup ini, banyak keuntungan. Beberapa di antaranya adalah bebas dari kekhawatiran finansial atau keuangan, menyingkirkan kekacauan yang tidak bermanfaat bagi hidup, mengalokasikan lebih banyak untuk menambah pengalaman, bukan hal-hal atau benda, lebih bahagia dan tidak terlalu stres. Tapi ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi dari menerapkan gaya hidup minimalis.
Tantangannya itu diantaranya menumpukan tagihan tambahan seperti untuk biaya internet, belanja online, dan lain-lain. Pikirkan saja, berapa banyak yang dapat kamu hemat kalau tidak membayar untuk internet, membayar lebih sedikit untuk telepon, tidak membeli mobil, dan lain-lain. Meski demikian, jangan asal minimalis. Sesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kamu sehari-hari. Terapkan kalau memang tak mengganggu keseharian. Kalau kamu berpikir minimalis hanya tentang menyingkirkan barang-barang kamu, itu tidak sepenuhnya benar. Ada sistem anggaran minimalis yang mengandalkan teori less is more. Berapapun penghasilan kamu harus menghabiskan lebih sedikit dari yang kamu terima. Kalau tidak, matematika tidak bekerja, dan kamu akan berutang kalau menghabiskan lebih banyak dari pemasukan. Beberapa hal penting terkait keuangan minimalis adalah gunakan hanya satu kredit. Miliki satu rekening giro dan rekening tabungan hanya untuk dana darurat. Hal ini memudahkan untuk mentransfer uang di antara keduanya kalau perlu. Setiap akan mengeluarkan rupiah untuk membeli sesuatu, ajukan pertanyaan pada diri kamu. Apakah benda ini benar-benar dibutuhkan? Kalau jawabannya tidak, maka jangan keluarkan uang kamu untuk itu. Sebagai gantinya, uang itu bisa dialokasikan untuk menambah alokasi dana darurat atau tabungan bagi kamu yang biasa impulsif. Hal ini mungkin sulit dilakukan, tapi bukan sebuah hal yang mustahil. Terus pantau juga pengeluaran. Pengelola situs The Minimalist dan penulis Joshua Fels Milburn dan Ryan Nicodemus mengatakan, dalam penganggaran, buatlah daftar penganggaran yang absolut. Misalnya, anggaran sewa rumah, anggaran asuransi, anggaran bensin, anggaran makanan, anggaran tabungan, anggaran pulsa, anggaran gaya hidup. Pengeluaran absolut setiap orang berbeda-beda. Dari daftar itu coba untuk memangkas yang menurut kamu bisa dihilangkan atau dikurangi alokasinya. Tetapi dengan menekankan dan juga mempertimbangkan kalau ingin mengurangi alokasi untuk premi asuransi atau tabungan. Kedua komponen pengeluaran ini dinilai penting sehingga sebaiknya dipertahankan. Bahkan kalau bisa kita tambah dari pemotongan alokasi anggaran yang lain. Kesimpulannya, jalankan dua kunci ini, jalani kehidupan yang seimbang dengan kondisi keuangan yang aman. Kunci keuangan yang seimbang yaitu keluarkan lebih sedikit dari yang kamu dapatkan. Hal ini untuk menjamin kesejahteraan. Dan juga keluarkan lebih sedikit dari yang kamu anggarkan untuk investasi dan tabungan pensiun. Hal ini terkait bagaimana kita mempersiapkan keuangan yang mapan saat tidak lagi produktif dan saat berada di masa depan. Dan kunci lainnya, jalankan hidup dengan bahagia. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab tabunganmu dari dulu segitu-segitu saja. Ada banyak manfaat dari menabung. Yang paling penting untuk dana darurat, karena kita tak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Sakit, terkena PHK, kondisi bisnis merosot dan sebagainya bisa membuat kondisi keuangan berantakan kalau tak ada dana cadangan. Bagi kamu yang selama ini jumlah tabungannya belum juga mengalami perkembangan, mungkin bisa disebabkan beberapa alasan ini. Yang pertama, tak membuat anggaran. Salah satu alasan utama kenapa ada banyak orang yang tak bisa menambah tabungannya karena tak ada perencanaan keuangan yang jelas. Berapa alokasinya yang seharusnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, berapa untuk rekreasi dan lain-lain. Akibatnya gaji yang seharusnya bisa ditabung habis begitu saja. Kedua, mudah tergoda belanja. Penyebab lain jumlah tabungan stagnan karena gampang sekali tergoda belanja. Lihat diskon besar-besaran, langsung ingin membeli. Padahal kalau mau jujur, apa yang kamu beli itu tidak kamu butuhkan. Akhirnya, uang yang disetor untuk tabungan ditarik lagi. Ketiga, terlalu memanjakan diri. Self-reward memang penting. Setelah hampir tiap hari bekerja keras, perlu juga untuk memanjakan diri, dan itu tidak dilarang. Hanya saja jangan berlebihan. Maka dari itu, perlu sekali dibuat anggaran keuangan supaya ketahuan berapa banyak kuota self-reward kamu, sehingga senang-senang jalan, tabungan juga bertambah. Keempat, tidak memisahkan rekening. Sebaiknya pisahkan antara rekening khusus tabungan dan rekening
untuk kebutuhan sehari-hari. Sektor untuk tabungan di awal gajian, jangan menunggu sisa pemakaian bulanan. Dan kalau sudah di-store, jangan ditarik-tarik lagi. Kelima, sudah digunakan tapi tak diganti. Kebutuhan tak terduga memang tak bisa diprediksi. Supaya tabungan dan dana daruratmu tetap sesuai dengan jumlah yang kamu targetkan, sebaiknya setiap kali sudah terpakai, coba usaha diganti kembali. Dari kejadian pandemi saat ini, kita belajar bahwa tabungan itu sangatlah penting, karena tak ada yang menduga pandemi bisa terjadi begitu lama dan mempengaruhi berbagai faktor, sehingga banyak yang terkena PHK. Dengan adanya tabungan dan dana darurat, setidaknya kondisi keuangan tak berbahaya untuk keluarga. Itulah tadi penyebab kenapa tabunganmu dari dulu segitu-segitu saja. Semoga bisa diperbaiki nantinya setelah keadaan membaik seperti semula. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat menabung ketika kita ingin membeli suatu barang. Sejak kecil, baik di sekolah maupun di rumah, kita selalu diajarkan untuk menabung. Selain membiasakan diri untuk berhemat, menyisihkan sebagian uang yang dimiliki ternyata banyak manfaatnya, apalagi ketika kamu sudah tumbuh dewasa dan punya penghasilan sendiri. Rutinitas menabung sewaktu kecil dulu jangan sampai ditinggalkan. Seperti ketika kamu sedang menginginkan suatu barang, tapi sayang uang di dompet jauh dari kata cukup. Kalau kamu bisa mulai menabung dulu, memang barang yang diinginkan tidak bisa langsung dibeli, tapi setidaknya kamu tidak perlu pinjam kanan kiri. Berikut beberapa manfaat yang kamu dapatkan ketika berusaha menabung dulu sebelum membeli suatu barang. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, otomatis kamu akan terbebas dari utang piutang. Manfaat yang pertama jelas sekali. Dengan menabung, kamu tidak perlu ambil jalan pintas untuk berhutang. Ditambah lagi, barang yang dimaksud tidak digunakan untuk keperluan bisnis yang menghasilkan laba. Misalnya, kamu ingin membeli sepatu baru, tapi uangnya kurang. Daripada maksa minjam ke teman, lebih baik sisihkan sedikit penghasilanmu untuk ditabung. Setidaknya walaupun lama, tapi kamu tidak perlu memikirkan bayar utang segala. Kedua, melatih diri untuk lebih sabar demi mendapatkan yang diinginkan. Tentu ada pengorbanan. Menabung itu juga melatih kesabaran, apalagi semakin mahal barang yang mau dibeli, maka kamu juga butuh waktu lebih lama untuk mengumpulkan dananya. Rasanya akan gregetan sekali. Pasti ada rasa ingin menghitung seberapa banyak isi tabungan kita. Mungkin saja sudah terkumpul banyak dan bisa segera dibelanjakan. Inilah seninya menabung. Kamu harus sabar menunggu sembari tetap konsisten menyisihkan sebagian penghasilanmu. Nanti kalau sudah tiba waktunya dibuka dan barang yang diinginkan itu jadi dibeli, kamu pasti menyadari satu hal, bahwa untuk mendapatkan apa yang dimau kadang butuh perjuangan lebih. Ketiga, membiasakan dirimu untuk hidup hemat dan teliti dalam mengatur keuangan. Setelah berhasil mendapatkan barang yang diinginkan dari hasil menabung, kamu akan jadi ketagihan menyisihkan uang di celengan. Hasilnya kegiatan ini menjadi kebiasaan yang positif. Lama-lama kamu akan terbiasa hidup hemat, juga teliti dalam hal mengatur uang. Ketimbang menghabiskan uang untuk membeli makanan enak secara berlebihan, lebih baik sebagian penghasilan ditabung saja. Siapa tahu, di pertengahan bulan ada barang yang ingin kamu beli. Tidak perlu mengusik jatah uang makan segala. Kamu bisa menggunakan tabunganmu untuk membelinya. Keempat, lebih cermat dalam memilih mana barang yang dibutuhkan dan mana yang sekedar keinginan. Tahu berapa sulit menahan diri untuk jajan supaya bisa menabung lebih banyak, membuatmu sadar pentingnya memilih antara kebutuhan dan keinginan. Hasilnya sekarang kamu jadi gampang menahan diri. Misalnya ada tas model baru yang baru diluncurkan. Kalau dulu kamu pasti berusaha mati-matian mendapatkannya, mulai dari menggunakan tabungan darurat sampai pinjam ke teman segala. Pasti lain kalau dirimu mulai menabung. Kamu tak akan lagi tergoda membeli tas baru selama tas yang kamu miliki masih bisa dipakai. Lebih baik menabung untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, misalnya beli emas atau investasi properti. Kelima, kamu akan termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Percaya atau tidak, kegiatan menabung itu membuat ketagihan. Siapa yang tidak senang saat membuka isi celengan? Ternyata uang yang terkumpul melebihi target. Pasti lain kali kamu ingin menabung lebih banyak lagi. Makanya mau tidak mau harus kerja keras agar bisa menyisihkan uang dalam jumlah yang lebih besar.
Siapa tahu dulu kamu perlu waktu 2 bulan untuk bisa membeli barang idamanmu. Sekarang cuma butuh waktu setengah bulan saja. Barang dengan harga yang sama bisa kamu beli dari hasil tabungan. Keenam, jadi terlatih ikhlas. Kalau barang yang kamu idam-idamkan bisa didapatkan. Akan tetapi menabung juga ada resikonya. Tidak separah kehilangan teman karena perkara utang. Hanya saja kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bisa saja uang tabunganmu yang sudah dikumpulkan susah payah harus terpakai untuk bayar rumah sakit karena kamu terkena musibah di jalan. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Bisa juga setelah uang yang ditargetkan terkumpul, ternyata barang yang kamu incar sudah terjual habis. Apapun halangannya, kamu harus menerimanya dengan ikhlas. Setidaknya kamu sudah berusaha, jangan kapok dan mulai menabung lagi. Niscaya apa yang telah hilang akan ada gantinya. Ternyata kebiasaan menabung itu banyak manfaatnya. Makanya jangan ragu lagi untuk membiasakan diri menabung. Mulai dengan menyisihkan uang demi bisa membeli barang yang sudah lama masuk wishlistmu. Sekali berhasil pasti kamu akan ketagihan. Lagi pula menabung itu minim risiko dan lebih banyak dampak positifnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.